Shalom, Tuhan memberkati. Apa kuncinya? Kuncinya hanya dekat pada Tuhan. Maka hati kita akan dikuasai oleh Tuhan. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur. Mari saudaraku serta teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online hari ini, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Kiranya Engkau Tuhan memimpin kami, memberkati kami, dan menjamah kami. Tuhan, Engkau berkati juga teman-teman ibadah online sore hari ini, juga pemimpin pujian serta pembawa musik ya Tuhan. Kiranya Engkau persatukan antara musik dan pujian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Serta kami berdoa untuk pembawa firman-Mu Tuhan. Sebentar Engkau juga urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya, agar firman-Mu diberitakan kepada kami semua dan bisa menjadi berfaedah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau berkati dan kiranya Engkau lindungi kami semua. Serta ibadah sore hari ini kami berserah hanya padamu, mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Kita patut bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita bisa bercanda, mungkin besok kita berduka. Hari ini kita berduka, tetapi besok kita bisa bersuka cita. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu
tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjaga. Amin, haleluya. Benar Tuhan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia tetap memelihara kita. Di setiap musim akan berganti, Dia tetap setia, setia, setia menjaga kita, memelihara kita. Haleluya. Aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku bersyukur, aku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, aku bersyukur buat pemeliharaanmu di setiap musim-musim yang senantiasa berganti. Di masa-masa yang sulit ini pun Engkau tetap memeliharaku, Engkau tetap menjagaku di kondisi yang tidak memungkinkan, di setiap kondisi yang tidak kita jangkau, namun kasih Tuhan tetap menjangkau kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau beribadah, kami memuji Engkau, kami bersorak-sorai bagimu. Haleluya, amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, haleluya, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh
Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah dalam hidup kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang menindak. Tangan Tuhan sedang menindak suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom, selamat sore Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pada saat ini kita akan belajar bersama tentang Roma pasal yang ke-7. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami telah mempelajari sampai dengan di Roma pasal yang ke-7. Berkati dan urapi kami sehingga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kami dan kami dapat menerapkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selasa lalu kita telah belajar tentang Roma pasal 6. Ya, Roma pasal yang ke-6 tentang lambang baptis. Ya, yang mengajarkan kepada kita mati bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus agar kita menjadi manusia yang baru. Nah, pembaruan ini terus berlanjut. Pembaruan ini harus tumbuh. Dan sampai di Roma pasal 7, pembaruan ini harus menghasilkan perbuatan yang dikuasai oleh hati dan pikiran. Ya, jadi tema hari ini perbuatan yang dikuasai oleh hati dan pikiran. Kita baca dari Roma 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, Rasul Paulus membangkitkan kesadaran kita bahwa kita ini telah menjadi milik Kristus. Dan keinginan Allah membangkitkan kita ini
agar kita dapat menampilkan buah. Sehingga kita harus mematikan keakuan kita. Keadaan ini tidak gampang. Rasul Paulus menulis dalam Roma 7 ayat 18 dan 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu pun yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Rasul Paulus bersaksi tentang sulitnya menjalani hidup di dalam dunia ini. Dikatakan hati nurani punya keinginan baik. Kehendak jiwa punya keinginan yang baik. Pikiran juga punya pikiran yang baik. Tapi kadang yang kita perbuat bukan yang baik. Yang kita perbuat justru yang jahat. Aneh bukan? Hati sudah mikir baik, pikiran sudah mikir baik. Muncul dalam perbuatan, perbuatannya jadi tidak baik. Kenyataan ini yang harus kita pelajari dengan sungguh. Ya. Keadaan seperti ini yang harus kita kerjakan dengan kesungguhan. Nah, bagaimana caranya? Dengan latihan. Latihan apa? Latihan dekat pada Yesus. Karena kalau kita dekat dengan Yesus, Yesus mampu menyatukan hati nurani, pikiran, dan perbuatan. Namun, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Sejarah mencatat seorang murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot. 3,5 tahun dia berjalan bersama, tidur bersama, mengadakan keaktifan bersama, mendapat pendidikan bersama dengan rasul-rasul yang lain. Gagal. Dengan belajar sejarah ini, kita harus dapat mengambil keputusan. Kalau kita ingin menjadi murid Yesus yang baik dan benar, jangan hanya sekedar mendaftarkan diri menjadi murid. Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas Iskariot itu memiliki jabatan yang cukup tinggi saat itu. Dia adalah bendahara dari murid-murid Yesus. Dia adalah bendahara dari uang yang didapat untuk pelayanan. Nah, tapi hati kepengennya keuangannya beres, bersih. Pikiran menghitung dengan jumlah yang bersih. Tapi perbuatannya enggak. Kenapa? Karena ada ketamaan di dalam hidup Yudas. Tamak itu suatu pikiran yang menginginkan sesuatu lebih dari ukuran pribadinya. Satu contoh, saya seorang penjajah atau penjual sayuran keliling dengan sepeda.
Tentunya modalnya tidak besar. Modal hanya 500.000. Tetapi keuntungan cukup banyak. Keuntungan rata-rata sehari 100.000. Sudah cukup itu untuk hidup 1 istri, 2 anak, cukup. Tetapi saya punya keinginan untuk punya laba 150.000. Karena keinginan, dan keinginan itu makin besar, kejahatan muncul. Apa yang saya lakukan? Saya membuat timbangan yang tidak jujur. Kalau saya ngomong yang namanya gula sekilo, mungkin hanya 9 on lebih dikit. Sehingga keuntungan saya tercapai 150.000. Tapi saya jahat. Keinginan ini menjadikan manusia jahat. Keinginan ini menjadikan manusia gelap mata. Tidak memikirkan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan berani melanggar norma. Tidak memikirkan orang tua, tidak memikirkan saudara, tidak memikirkan keluarga, tidak memikirkan teman. Pikirannya hanya tamak, tamak, dan tamak. Nah, sekali lagi, hati nurani masih memikirkan teman. Hati nurani masih baik, memikirkan orang-orang yang dikasihnya. Pikiran masih diolah menjadi pikiran yang baik. Tetapi kalau sudah ketamaan itu muncul, semuanya diabaikan. Hukum Musa, Taurat, 10 hukum Tuhan dilanggar. Mari kita lihat. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya. Atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Satu larangan baku ditulis dalam 10 hukum Tuhan. Dalam bagian terakhir yang ke-10. Ya. Apa tulisannya? Jangan mengingini. Nah, kalau itu sudah muncul, bahaya. Karena mengingini ini kalau sudah muncul tidak bisa kita kontrol. Kita dapat ikut Tuhan dengan benar jika kita sudah dapat menguasai roh mengingini. Kita dapat menekan roh mengingini. Sehingga keinginan itu tidak muncul. Dikuasai oleh hati, dikuasai oleh pikiran. Kita dapat dekat Tuhan jika kita dapat mengembangkan roh penunduan, roh ketaatan pada Tuhan. Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan, kita lakukan. Mengapa demikian? Apa kuncinya? Kuncinya hanya dekat pada Tuhan. Maka hati kita akan dikuasai oleh Tuhan. Pikiran kita akan dikontrol oleh Tuhan. Dan hati dan pikiran yang terkontrol ini dapat menekan keinginan yang kadang-kadang muncul dalam hidup kita. Sehingga segala perbuatan kita sudah tidak dipenuhi oleh keinginan-keinginan, tetapi perbuatan kita mulai dikontrol oleh hati dan pikiran kita. Dekat dengan Allah, menyerahkan total hidup kita, lalu fokus pada perintah Allah, perbuatan kita jadi baik. Jadi
Sekali lagi, yang namanya keinginan dapat hilang kalau hati dan pikiran kita dikuasai oleh Allah. Perbuatan harus dikontrol dengan baik. Kalau tidak, kejahatan muncul. Kita lupa siapapun. Yang penting perbuatan yang jahat. Hati-hati, Tuhan tidak menghendaki dan Tuhan menghendaki kita punya hati, kita punya pikiran yang diserahkan pada Tuhan, lalu terjadi satu kontrol yang kuat sehingga setiap perbuatan kita terkontrol oleh hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah selesai belajar tentang perbuatan yang harus dikontrol dengan hati dan pikiran ini. Biarlah pelajaran ini terus terngiang dalam hidup kami dan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, maka dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan berdoa. Yang kedua, doakan agar ibadah online ini jalan terus. Karena ibadah online ini kita jadikan sarana penginjilan. Saya minta bantuan Bapak Ibu untuk share ke 5 orang. Supaya di setiap tempat terdengar berita tentang kasih Kristus. Nah, lalu yang kedua, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, di-like. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, di-share, dikomentari. Sehingga kami dapat melihat evaluasi yang harus kami lakukan. Doakan ibadah online dengan berdoa untuk para kru ibadah online. Agar sehat, alat-alat awet, semangat melayani Tuhan melalui ibadah online ini. Dan yang ketiga, GBS Haleluya Palur ini sudah mengadakan ibadah onsite. Maka saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti ibadah, tolong kami siap, kami buka hati untuk menerima Bapak Ibu. Ibadah onsite, Minggu pagi jam 7, sekolah minggu. Minggu pagi jam 9, ibadah raya. Selasa jam 6 sore, ibadah pendalaman Alkitab. Rabu jam 6 sore, ada ibadah cabang perunas di Graha. Lalu Jumat jam 6 sore, ada ibadah permata di Graha. Bagi Bapak Ibu, kami mengundang untuk ikut aktivitas ibadah-ibadah di GBS Haleluya Palur. Lalu mari sebelum kita akhiri, kita akan naikkan syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami satukan hati, kami berdoa untuk saudara kami, Octavianus Hendrawijaya, yang minta organ tubuh baru. Kami berdoa untuk Ibu Gito, yang mengalami pembengkakan jantung dan juga mengalami kakinya yang sakit. Yang ketiga, kami berdoa untuk Ibu. Yang ketiga, kami berdoa untuk Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan juga Ibu Linda, dosen Unisri. 5 saudara kami bawa di bawah kakimu. Dan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Segala penyakit kami patahkan kuasamu dan jadilah sembuh.
Kami juga bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulo Sugito, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Ibu Doner, Engkau telah menjamah Bapak Ibu Sriono. 6 saudara kami telah Kau jamah dengan kesembuhan. Mereka menantikan pemulihan Tuhan. Maka pada saat kami berdoa tangan Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kau telah pulihkan mereka. Sebentar kami akan tinggalkan tempat kami masing-masing. Kami akan mengadakan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir. Mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.